Tempat ini mulai sekarang jadi milikku. Bush Heybot. Vivian ucapkan selamat kepada Queen. Menguasai pelabuhan Shenjong. Bukan masalah besar. Kalau bukan karena dulu di luar negeri, Qi Xiao merebut sumber daya kita tidak akan sampai. Hanya bisa berbisnis di dunia gelap. Kalau ada kesempatan, aku pasti akan menemui Qi Xiao ini. Bertemu langsung. Bunuh dia. Oh ya bos, hari ini sepertinya adalah hari ulang tahun pernikahanmu yang pertama. Oh iya, cepat, kembali. Kembali ke apartemen. Xiao, Queen dari Shadow muncul lagi. Dan dia mengambil alih pelabuhan Shenzong yang dikendalikan keluarga Gu. Setelah menghilang selama setahun, aku kira dia sudah berubah dan pulang untuk menjadi istri yang baik. Ternyata masih berani muncul dan bertindak sombong. Perlu kita usir dia ke luar negeri? Kalau dia bisa tenang, hanya menjaga bisnis dunia gelapnya, mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau dia berani ikut campur dalam bisnis grup Qi, kita tidak bisa membiarkannya hidup. Oh ya, jangan beritahu istriku tentang ini. Dia hanya seorang perawat hewan yang lembut dan baik hati. Kalau dia tahu, dia pasti akan khawatir. Baik. Strategi mengejar istri pertama, kuasai perutnya. Istri tercinta mengirim pesan. Cepat belanja bahan makanan. Oke. Strategi mengejar suami pertama, lembut dan baik hati, meski harus berpura-pura. Chef. Ya. Kalian jangan ikut aku akhir-akhir ini, suamiku hanya seorang pemilik toko mainan biasa. Tidak suka dengan kekerasan dan pembunuhan. Baik. Ayo. Suamiku. Selamat hari ulang tahun pernikahan pertama. Terima kasih istri, makanannya sudah siap, ayo pulang makan. Baik. Istri. Aku yang bertanya. Suamiku, kamu baik sekali. Ini adalah suami saya, seorang yang rajin dan baik hati. Pria rumah tangga yang suka memasak. Ini adalah istri saya, seorang yang lemah lembut. Bahkan tidak bisa memotong semangka, wanita yang baik. Selamat ulang tahun pertama. Suami. Kami sudah kenal sejak SMP. Tapi setelah terpisah begitu lama, kami masih bisa bersama. Kami benar-benar punya takdir yang luar biasa. Jika terus diingat, pasti ada jawabannya. Qianning. Setelah menunggunya bertahun-tahun, akhirnya bertemu lagi. Yun Zhao Zhao? Lama tidak bertemu. Setelah bertahun-tahun berlalu, dia masih membuatku berdebar seperti dulu. Kamu datang sendiri ke pernikahan teman. Oh ya, kamu sudah menikah? Sibuk membunuh orang. Kebetulan sekali. Aku juga belum. Sibuk dengan urusan grup. Kalau begitu, kamu suka pria seperti apa? Lembut, baik hati, penyayang. Kalau kamu suka wanita seperti apa? Lembut,
baik hati, penyayang. Kalau sudah begitu kebetulan, kenapa tidak? Kita menikah saja. Baik. Agar pernikahan kita kuat, pasti. Jangan sampai dia tahu wajah asliku. Bos, ada keadaan darurat di grup. Bos, ada tugas baru dari Shadow. Aku akan menerima telepon. Ada apa? Pengacara kakek datang, katanya sebelum dia koma. Dia sudah merekam sidik jari warisan di brankas. Siapapun dari keluarga Qi yang bisa membuka brankas, dialah yang akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Tapi jika tidak ada yang bisa membuka brankas ini, kakakmu, Shi Wechuan, akan mengambil alih semua bisnis keluarga Qi. Ada apa dengan anjing? Ada yang bisa kubantu? Aku harus segera mewarisi grup agar istri kecilku tidak perlu lagi bekerja keras dari pagi sampai malam. Perselisihan internal keluarga Qi, majikan meminta kamu pergi sendiri ke rumah tua keluarga Qi. Hapus semua sidik jari yang benar dari brankas. Lalu palsukan satu sidik jari dan masukkan ke sistem. Pastikan Qi Ershao tidak bisa membuka brankas di depan umum. Ini adalah tugas kita kali ini. Tunggu sebentar, aku segera datang. Aku harus mendapatkan lebih banyak uang. Agar suamiku yang tampan tidak perlu bekerja keras siang malam. Sayang, aku mau pergi sebentar. Kebetulan, aku juga mau ke klinik. Ayo kita pergi bersama. Ya. Seperti biasa, aku menyusup ke dalam perkebunan, kamu kendalikan dari jauh. Ya. Pengawasan sudah disusupi, bisa bertindak. Kalian berdua, masuk dan pindahkan brankas ke kantor direktur grup. Ershao, brankas sudah diganggu, ruang belajar mungkin sudah dimasuki oleh orang dari organisasi Shadow. Sepertinya sidik jari sudah diubah. Aku memang meremehkan wanita ini, Queen. Ershao, Da Shao datang dengan orang-orang. Ayo, temui dia. Adik, memindahkan brankas bolak-balik tidak aman. Aku mengundang semua orang ke rumah tua untuk memverifikasi sidik jari di tempat. Kamu tidak keberatan, kan? Orang Shadow baru saja pergi, kamu langsung datang. Kakak benar-benar tidak sabar ya. Kakek Petuzan, Pevaris pasti kamu, Ershao. Cepat buka brankasnya. Sidik jarinya sudah aku ganti. Bagaimana dia bisa membuka brankas? Pulang dan tunggu uangnya masuk. Bagaimana mungkin kakek akan menjadikan seseorang yang bahkan tidak berani menunjukkan wajah? Sebagai pewaris, kalian jangan salah pilih tim. Ershao, cepat buka. Sayang maaf, kalau tidak bisa mendapatkan hak waris. Aku tidak bisa membuatmu cepat hidup enak. Hanya bisa membuatmu menunggu lagi. Ershao, kenapa masih ragu? Jangan-jangan kamu takut? Rencana kali ini kurang matang, tidak ada cara lain. Anggap saja Queen menang. Aku benar-benar bisa membukanya. Selamat, Ershao. Kakak. Segel keluarga ada di sini, sebelum kakek bangun. Semua urusan grup akan sepenuhnya aku tangani.
memang aku yang pintar. Memalsukan sidik jari harus cari orang asing. Lebih baik pakai suamiku saja. Sayang, aku akan membereskan piring dulu. Kamu pergi saja. Piringnya nanti aku cuci. Tidak perlu sayang, kamu sudah masak seharian, pastilah. Biarkan aku yang membereskannya. Aku tunggu kamu pulang malam ini. Aku pergi dulu. Cap jari palsu dapat. Video tugas sudah aku kirim ke kamu. Suruh mereka cepat bayar. Aku pulang. Sayang, kamu pulang. Sayang, pisau ini dari mana? Sayang. Pisau ini tajam, jangan sentuh. Sayang, kamu bahkan tidak potong semangka. Ngapain bawa pisau? Untuk. Tentu saja untuk kamu. Cukur jenggot. Aku mau lihat. Gimana kamu cukur jenggotku? Aku juga siapin. Barang lain. Mau nggak? Oh iya. Gimana kabar toko kamu belakangan ini? Aku kira bakal ketemu lawan yang kejam. Ternyata cuma orang lemah. Jangan sampai dia tahu aku orang yang kejam. Kamu gimana? Masalah klinik kamu udah selesai? Ada aku, langsung selesai dengan cepat. Sayang hari jadi kita cuma lewat begitu aja. Besok kita jalan-jalan yuk, pasti nggak ada yang ganggu. Oke. Main lingkaran yuk, 10.000 dapat 3 lingkaran. Mas mbak, mau main nggak? Strategi cari suami kedua, harus tunjukin kebaikan kita setiap saat. Pak, lihat nih panas banget. Hamster kecil itu hampir mati kepanasan, bisa dipindahin ke tempat yang teduh nggak? Wah, saya lagi berbisnis nih, kalau kamu kasihan. Kamu aja yang ambil. Sayang, coba dulu. Strategi cari istri kedua, bisa tunjukin. Kasih sayang lewat binatang, kasih 10 lingkaran. Eok. Eo. Kalau terlalu gampang dapat, bisa ketahuan. Harus gagal beberapa kali. Maaf ya sayang, aku nggak jago main ini. Nggak apa-apa, kita coba lagi aja. Pak, kasih 10 lingkaran lagi. Sayang, aku juga nggak bisa main ini. Ayo kita coba keberuntungan kita bersama. Sepertinya aku yang harus berusaha lebih keras. Wah, 10 kena semua. Sudah lama aku berjualan. Baru pertama kali ketemu orang sehebat kamu. Sayang, ternyata kamu punya keahlian tersembunyi ya? Ah, tidak. Hanya keberuntungan saja. Bos, semua ini bisa kami bawa pulang ya? Oke, silakan. Eo. Pegang baik-baik ya. Hamster kecil, karena bulumu abu-abu, aku akan memanggilmu Xiao Hui Hui. Tunggu sebentar. Hah? Tadi lupa, ini bayar 30 ya, bonus 1 lingkaran lagi. Sayang, masih ada 1 lingkaran, mau apa?
Aku bantu lempar. Kamu, Hati-hati di jalan ya. Alice, aku bertemu Queen. Tebak apa? Dia memanggil seorang pria lemah. Tanpa strategi, sebagai suami. Apa? Ada masalah dengan sidik jari? sidik jari apa? Mereka bilang setelah anjing begle itu dikebiri, pintu rumahnya tidak bisa dibuka. Aku yakin pasti salah tekan cakar. Kalau begitu, kamu selesaikan dulu. Bukannya aku sudah tunjukkan video pada mereka? Sebelumnya mereka setuju, tiba-tiba berubah pikiran. Jangan-jangan mau ngemplang ya? Berani utang uang kita, Shadow. Mereka pasti mau bangkrut. Bos, bagaimana kita tangani ini? Segera atur orang, tangkap majikan mereka. Kalau mereka tidak mengerti bahasa manusia, aku juga sedikit mengerti bahasa tinju. Sayang, kamu mau keluar ya? Aku ikut ya. Ah, tidak usah, suamiku, aku ke rumah sakit untuk periksa anjing. Sebentar lagi pulang. Kenapa akhir-akhir ini istriku sering keluar pagi pulang malam ya? Jangan-jangan. Tidak, aku harus ikut lihat. Berani utang uang organisasi Shadow kita. Berani sekali. Kasih aku iodin. Benar-benar sedang operasi, rupanya aku terlalu curiga. Anjing yang dioperasi, pemiliknya teriak-teriak apa sih? Tidak pernah lihat dunia. Aduh. Sepertinya kamu ingin merasakan pedasnya air cabai. Ea. Tolong bos, saya hanya mengikuti perintah orang lain. Si kecil, Ki Shao membuka brankas. Mendapatkan segel keluarga, saya tidak bisa membayar sisa pembayaranmu. Saya benar-benar tidak bisa membayarmu. Saya sudah mengganti sidik jari, bagaimana dia masih bisa membuka brankas? Benar-benar licik. Bos, Shao baru-baru ini di rumah sakit. Setiap malam dia membawa segel ke rumah sakit. Bagaimana kalau kamu mencurinya? Begitu segel didapat, saya akan segera membayarmu. Aduh, sakit. Saya akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu berani menunda pembayaran lagi, ini bukan hanya masalah satu tangan. Baik, setelah saya selesai di sini, saya akan datang. Sayang, aku sudah pulang. Kenapa bajumu kotor? Roknya kotor. Lepas saja, tidak akan kotor lagi. Terlambat beberapa hari, akhirnya bisa mengurus urusan penting. Sayang. ST. Apapun masalahnya, bicarakan setelah kita selesai dengan urusan penting. Sayang, jika suatu hari kamu tahu aku menipumu,
Bagaimana? Ada apa? Ada yang mau kamu akui? Tidak mungkin. Mana mungkin aku menipumu? Sepertinya, dia tidak boleh tahu identitasku. Kamu tidur dulu, aku ada urusan keluar sebentar. Bagus. Kamu bilang apa? Aku bilang sayang kamu terlalu lelah. Masih harus bekerja larut malam. Berarti malam ini aku bisa mencuri segel di rumah sakit. Kamu pulang dulu, aku yang jaga di sini. Xiao, jika ada masalah, hubungi saya kapan saja. Kakek. Semua orang mengincar grup ini. Tapi tenang, saya akan menjaganya sampai kakek bangun. Ini kamar kakek Ki. Xiao Ki ini cukup berbakti. Xiao Ki, HM, semoga kamu tidur nyenyak. Lagi pula, Da Xiao belum membayar uang nyawamu. Ketemu. Ketahuan. Kamu ngapain? Aku cek apakah infus kakek sudah habis. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Tunggu. Suara orang ini, kok mirip istriku ya? Biarkan semprotan amnesia tidurku membantumu tidur nyenyak. Lawan yang kalah. Kirim ke Ki Da Xiao dan beritahu dia. Harus transfer uang dalam 3 menit. Ki Da Xiao sudah kaya raya, masih saja menunggak pembayaran. Pantas saja tidak bisa jadi penerus. Untung dia tahu diri. Lebih aman dikunci saja. Aku tertidur. Begadang terus bikin tidak tahan. Nanti datang lebih awal, temani kakek. Sayang, bukannya kamu jaga malam. Aku kira musuh yang datang. Istriku. Ah. Kok kekuatanmu besar sekali? Itu karena anjing besar di rumah sakit terlalu nakal. Jadi aku jadi terlatih. Sayang, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Aku tiupkan untukmu. Tidak sakit. SSST. Jangan sentuh, jangan sentuh. Aku baru saja menyelesaikan kasus merger. Kerja keras penerus grup I. Ambil segel keluarga dan beri aku cap. Cuma cap saja. Kok kakak bawa banyak orang? HMPH, kamu baru saja menjabat, pasti belum familiar dengan prosedur. Ada orang yang bisa jadi saksi, biar kamu tidak salah cap. Cap palsu. Aku sudah mencuri segelnya, lihat kamu pakai apa untuk cap. Kakak memang selalu berpikir matang. Dia mau berbuat apa lagi? Ini tidak mungkin. Segel ini palsu, pasti palsu, adik.
di depan umum, pakai segel palsu untuk menipu orang. Apakah kakak tidak dianggap? Penerus pakai cap palsu, ini lucu sekali. Baru saja menjabat, segel keluarga sudah hilang. Penerus kedua ini memang tidak kompeten. Kakak, apakah segel ini asli atau palsu? Coba cari ahli untuk memeriksanya, pasti ketahuan. Kakak akhir-akhir ini selalu cari-cari kesalahan. Jangan-jangan sedang merencanakan sesuatu besar, lihat ekspresinya. Pasti dia merasa bersalah. Sudah selesai? Pasti sudah. Huang Fen berasal dari keluarga profesional dalam seni ukir segel. Berani kamu tunjukkan padanya? Silakan. Hari ini, bahkan jika dewa turun ke bumi, segel ini. Apa yang kamu lakukan bolak-balik? Yang kamu pegang itu segel. Bukan yoyo, tuan muda. Segel ini asli. Lihat baik-baik, ya, benar-benar asli. Ternyata benar asli. Kakak, orang yang kamu bawa juga sudah bersaksi. Masih ada yang ingin kamu katakan? Kamu beruntung. Hati-hati di jalan, ya. Segel ini selalu saya simpan di brankas. Bagaimana mungkin ada yang menukarnya? Kakek tidak sadarkan diri. Semua dokumen perjanjian ini harus dikunci. Kenapa segel ini ada di sini? Mungkinkah saya yang membawanya tanpa sengaja? Tetap saja tidak bisa tidak tidur, otak jadi kacau. Tuan muda kedua. Kebiasaan tuan muda yang suka menyusahkan diri sendiri. Kapan bisa berubah? HMPH. Bukannya katanya segelnya dicuri, ya? Segel Qianing dari mana asalnya? Bagaimana dengan Queen itu? Ajukan klaim garansi. Ajukan klaim garansi untuk saya. Anda tenang dulu. Saya akan segera pergi. Segera pergi. Pergi. Ajukan pengembalian dana, segelnya jelas ada. Kenapa tidak bisa ditemukan? Sayang, Hem, sedang mencari apa? apakah kamu melihat segel saya? Segel itu kamu yang taruh. Kalau dia mengenali segelnya, bukankah saya terbongkar? Tidak apa-apa, itu saya. Batu yang saya ambil sembarangan di pinggir jalan, tiba-tiba hilang. Ah, kemarin saya bawa pulang dari toko mainan. Model mainan batu, saya kira kamu sedang membicarakannya. Mau saya bantu cari? Ah tidak. Mungkin saya lupa di klinik. Lantai 21, jangan-jangan itu Tuan muda kedua. Menyuruh orang masuk ke rumah saya dengan cara yang tidak biasa. Mencurinya? Tapi bukankah kamu kemarin malam tidak? Sayang. Bagaimana penampilan saya hari ini? Cantik. Tapi menurutku kamu lebih cantik tanpa pakai baju. Suamiku memang jago pilih. Ada apa? Gak apa-apa, lanjutin aja. Sudah kutanya jelas, Qi Ershao sering istirahat di suite presiden. Hotel sebelah rumah sakit. Ini kartu akses universal. Kali ini, harus kubikin hancur. Baru puas dendamku. Media dan paparazi sudah disiapin? Sudah, tenang aja bos. Kalau gitu, aku pergi kencan dulu. Dasar cinta buta.
Sayang, aku cuma untuk kerja. Jangan marah ya. Badanmu mirip suamiku, tapi sama-sama marga Qi. Kok kamu bisa jahat banget sih? Mana ada yang lebih baik dari suamiku? Siapa? Adik Kijuaku Kiliein Sohan. Tapi aslinya brengsek banget. Bertahun-tahun ini. Tidak tahu berapa banyak gadis tak berdosa yang dipaksa hari ini. Sebagai kakaknya, aku harus tegas menghukumnya. Kalian masuk dan foto yang jelas, wajah aslinya harus kelihatan. Ini orang yang dikirim kakak buat jebakan? Jangan-jangan Queen merayu suami orang. Tidak tahu malu. Dasar selalu cari gara-gara, tunggu aja kehancuranmu. Cepat foto. Wartawan, Ini juga bagian dari permainan? jangan foto. Stop fotonya. Jebak aku, tidak tahu malu. Brengsek, tunggu aja kehancuranmu. Bukan Qi Ershao? Terus dia mana? Wartawan salah kamar? Dia di sini. Sial, gagal lagi. Dia kabur lagi. Cepat pulang sebelum istri khawatir. Gak tahu aturan ya? Kalau nggak buru-buru pulang. Pasti ku bikin habis. Sayang. Sayang. Aku pulang. Kamu di rumah? Nggak di rumah. Kok susah banget ilanginnya? Sayang, aku pulang. Bukan istri. Kenapa kamu pakai begitu banyak masker sekaligus? Melembabkan, mencerahkan, menghilangkan noda, semuanya dalam satu langkah. Ngomong-ngomong, suamiku, kenapa kepalamu? Ah, tadi pas ngangkut barang, tidak sengaja terbentur. Gak apa-apa, gak apa-apa. Kenapa kamu selalu terbentur? Kalau sampai jadi bodoh gimana? Cepat angkat teleponnya. Sudah diselidiki, ternyata si Dashao ingin membuatmu terlibat skandal. Tapi ternyata Qi Dashao salah bawa wartawan ke kamar dan mengganggu kencanku dengan seorang cowok ganteng. Kali ini aku yang menanggung masalahmu. Kamu harus kasih aku liburan lebih banyak untuk kencan. Padahal si majikan sendiri yang bodoh, tapi malah menyalahkan kami. Mereka menulis ulasan buruk sepanjang 8.000 kata. Tidak masuk akal. Vivian, kamu harus bantu aku balas marah mereka. Istri, Hem, kamu lagi ada masalah ya? ah, Gak apa-apa, paling-paling kita tidak ambil pesanan ini. Suami akan menghidupi kamu. suamiku baik sekali. Untung ada suami yang lembut dan perhatian, bisa meredakan amarahku. Goresan ini, Qianing, kenapa punggungmu seperti itu? Oh, nyamuk di toko terlalu banyak, aku. Hari ini, gatal-gatal terus digaruk, iya. Digaruk sendiri. Arahnya salah ya. Bukan aku yang garuk. Ah, Kamu berani biarkan orang lain garuk? sakit, istri lepasin, tangan patah, gatal tangan garuk. Istri, kapan kamu belajar jurus tangkapan? Ah,
pelanggan Husky di toko, ngajarin aku 2 jurus. Suami, gak sakit ya? Ah, gak apa-apa. Kamu duduk, aku kasih obat. Istri, obat apa ini? Kok kayaknya familiar? Suami, ini obat tradisional dari kampung halamanku. Luka kamu gak perlu pakai itu, yang itu. Aku kasih kamu betadine aja. Oke. KSO, kalau kamu tidak diurus, hidupku tidak tenang. Suami aku pelan-pelan ya. Queen, kalau tidak menangkapmu, tidak bisa menghilangkan kebencian di hati saya. Hanya ini, organisasi pembunuh nomor 1, Jia. Pembunuh nomor 1 dari Shadow. Bahkan skandal perangkap cinta saja tidak bisa diselesaikan. Apa gunanya disebut pembunuh nomor 1? Apakah Queen ini tidak mungkin bersekongkol dengan Kilau R? Tidak mungkin, katanya mereka berdua sudah lama tidak akur. Panggil Alice yang peringkat kedua di daftar. Tanya dia, apakah ingin menggantikan Queen. Saya akan memberinya kesempatan ini. Tapi Alice ini juga orang Shadow. Dan dia sudah menghilang 2 tahun yang lalu. Katanya Queen juga tidak bisa menemukannya. Asal uangnya cukup banyak, pasti bisa membelot. Dengan ketulusan hati, tinggalkan pesan untuknya. Saya akan mencoba. Siapa? Katanya, kamu sedang mencari saya? Alice. Saya tidak akan menerima pesanan biasa, tapi Ki Xiao ini 2 tahun yang lalu membuat misi saya gagal, sampai sekarang masih bersembunyi. Nyawanya pasti akan saya ambil. Sudah dapat foto wajah asli Queen? Departemen Teknologi sedang mencoba meretas album fotonya. Asal tidak terganggu, data akan diunggah ke cloud. Goresan itu sangat mirip seperti bekas cakaran orang. Kamu bilang, apakah dia punya orang lain di luar? Tidak. Bagaimana bisa saya berpikir seperti itu tentang suami saya? Bos, kalau dia benar-benar punya orang lain di luar, apa yang akan kamu lakukan? Queen, Saya akan menangkapnya. Mengurungnya kembali. Dia hanya boleh milik saya seorang. segera beritahu organisasi Shadow, saya akan membayar 3 miliar. Tentukan Queen untuk membantu saya menyelesaikan satu misi. Misi apa? Suruh dia datang, bunuh saya. Aduh, semuanya salah Ki Xiao ini. Kalau bukan karena dia, bagaimana mungkin saya tidak punya waktu untuk membina hubungan dengan suami saya? Kalau ada kesempatan. Bos, ada tugas baru. Pihak lain memberikan koordinat tugas, menawar 3 miliar. Menyuruhmu membunuh adiknya, Ki Xiao. Bagus, sedang bingung tidak bisa menemukannya, kali ini. Apapun yang terjadi, saya tidak akan melepaskannya. Tapi saya merasa ada yang tidak beres. Ki Xiao memberikan kami ulasan buruk sepanjang 8.000 kata. Masih mau memesan dari kami? Dan, sebelumnya selalu bawahannya Huang Fen. Yang menghubungi saya, kenapa kali ini dia sendiri yang datang? Sukses atau gagal tergantung pada ini, demi kehormatan organisasi bayangan kita. Apapun yang terjadi, harus pergi. Sayang. Tiba-tiba datang beberapa anjing yang nyawanya terancam. 2 hari ini aku tidak bisa menemani kamu makan. Kamu harus menunggu aku di rumah ya, tunggu aku pulang. Aku akan membalasmu dengan baik. Tidak apa-apa, hari ini aku juga harus bertugas di toko. Tunggu kamu selesai. Aku akan menjemputmu. Segera kirim undangan ke Queen, suruh dia datang ke rumah tua. Untuk menghadiri acara keluarga saya.
Bos, siluet orang ini. Kenapa mirip Alice? Alice, 2 tahun lalu di luar negeri. Dia menghilang setelah misinya gagal, tidak diketahui hidup atau mati. Kamu yakin itu dia? Tidak melihat wajahnya dengan jelas. Mungkin juga aku salah lihat. Setelah menyelesaikan tugas baru kita periksa. Masuklah. Bukan. Kenapa Queen belum muncul juga? Para pengawal masuk, fokuskan perhatian pada semua wanita yang memakai topeng. Begitu ada yang meninggalkan ruangan dan masuk ke koridor, segera siaga. Siap, Tuan Muda Kedua. Perangkap di kamar tidur sudah dipasang. Anda mau ke sana sekarang? Tunggu dulu. Mengatur begitu banyak pengawal, benar-benar susah payah. Aku akan meminta Tuan Qi untuk membuka izin keamanan, lalu menyelinap ke kamar. Kamu di lobi lantai 1 harus fleksibel jika ada masalah. Segera buat keributan, lindungi aku untuk mundur. Siap. Tuan Muda Kedua, Queen mengirim pesan bahwa dia sudah sampai. Blokir semua pintu keluar, jangan sampai dia kabur lagi. Siap. Kenapa pembunuhnya belum datang juga? Jangan-jangan Tuan Muda Pertama mau berbuat sesuatu lagi. Licik tapi tidak bisa menghitung dengan baik. Tidak bisa, aku harus melapor ke Tuan Muda Kedua. Majikan mengirim pesan. Adikku tidur di ruang rahasia di belakang ruang baca. Izin keamanan sudah dibuka, cepat ke sana dalam 3 menit. Jangan cari aku. Mengerti? Pura-pura tidak kenal. Ada apa ini? Queen mendahului aku masuk. Apa? Aku tidak menyewanya kali ini. Sepertinya pertunjukan hari ini. Adalah permainan di dalam permainan. Qi, rencananya berubah. Aku perlu mendapatkan kepercayaan Queen dulu. Queen datang. Queen datang. Karena kita punya musuh yang sama, aku akan memanfaatkanmu dengan baik. Dilarang lewat di sini. Qi Ershao, kali ini aku yang menang. Bonika? Sayao. Akhirnya aku tangkap kamu. Queen. Listrik mati. Ada yang masuk. Cepat pergi. Tangkap dia untukku. Jangan bergerak. Kali ini kamu lebih pintar. Bahkan tahu bawa orang. Bukannya kamu yang teriak maling?
lalu menyuruhku menangkapmu? Kali ini kamu lebih pintar, bahkan tahu bawa orang. Bukannya kamu yang teriak maling, lalu menyuruhku menangkapmu? Qi Ershao. Suruh para bodyguard MU mundur, biarkan kami pergi. Berhenti. Blokir Manor ini. Jangan sampai dia kabur. Alice, kenapa kamu di sini? Karena aku akan membunuh Qi Ershao. Dan kamu juga. Wajahmu. Dulu dia membuat misiku gagal. Wajahku terluka. Aku butuh 2 tahun untuk sembuh. Dulu misi gagal. Ada kesalahan kita. Jadi kamu bersembunyi dari kami. Karena luka ini? Jangan bahas ini dulu. Bicarakan hal yang menarik, dengar-dengar. Kamu menikah dengan seorang pria tampan. Nanti kita bicara lagi, aku akan minta Huawei melindungi kita untuk pergi. Kamu ingat baik-baik. Suatu hari nanti aku akan membunuhmu. Misi gagal, segera mundur. Pembunuh masuk, blokir seluruh area. Dokter Hua, kenapa kamu di sini? Anjing di Manor sakit, aku bawa teman untuk suntik. Apa yang terjadi di sini? Tunggu sebentar, kita masih ada operasi darurat. Bisa pergi dulu? Maaf, semua orang harus diperiksa. Tidak bisa pergi. Kali ini lebih pintar, Kilau R tidak mati. Jangan pernah mentransfer uang. Tidak bisa pergi bersamaan, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Queen ada di sana. Kejar. Depan jalan buntu, dia tidak bisa kabur. Sial, dia kabur. Qizong, sekarang bagaimana? Pulang dulu. Selidiki secara diam-diam. Ya. Istri, Heng, kapan kamu kembali? oh. Aku baru saja selesai dari klinik dan baru kembali. Oh, kamu, kenapa terluka? Posisi lukanya. Kenapa sama persis dengan posisi luka Queen? Dia adalah Queen. Bekas merah di wajahnya, kenapa terasa sangat familiar? Sepertinya sangat cocok dengan bekas tekanan topeng Qi Ershao. Dia adalah Qi Ershao. Oh, aku juga tidak ingat kapan terluka. Sangat mirip. Apa hubungannya dengan keluarga Qi? Qi Ershao. Queen. Istri. Ah, Aku yang akan melakukannya. suamiku baik sekali. Dia bahkan tidak bisa memotong semangka. Bagaimana mungkin dia adalah pemimpin organisasi pembunuh?
Dia bahkan tidak bisa melempar lingkaran, bagaimana mungkin dia adalah Qi Xiao yang licik dan jahat. Tapi, Sidik jari sudah aku ganti, bagaimana dia bisa membuka brankas? Pulang dan tunggu uangnya masuk, tidak perlu suamiku. Kamu sudah terlalu lemas masak seharian, biar aku yang membereskannya. Aku akan menunggumu pulang malam ini. kenapa segilnya ada di sini? Mungkinkah terbawa olehku secara tidak sengaja? Istri, Hei, sedang mencari apa? apakah kamu melihat stempelku? Tidak. Tidak mungkin, pasti aku yang terlalu banyak berpikir. Sayang, kamu tadi mengoleskan obat terlalu keras. Pelan-pelan saja. Terima kasih, sayang. Aku mau mandi. Selamat malam, tidur yuk. Sayang, aku ada sesuatu. Sayang, kamu tidur ya tidur, tapi kenapa kamu menyembunyikan pisau? Takut aku membunuh di tengah malam. Bumbu percintaan suami istri. Kupikir kamu suka. Dulu aku pikir itu cukup menarik. Tapi sekarang aku merasa bahwa antara suami istri, kejujuran adalah yang paling penting. Sayang, hari ini kamu belum menciumku sama sekali. Selamat malam. Departemen Teknis melacak. IP Queen dan alamat Wi-Fi klinik hewan. Sama. Asosiasi Perlindungan Hewan Kecil? Aku di pintu keluar G3 Jalan Tol. Menyelamatkan satu truk hewan kecil yang akan disembelih, situasinya darurat. Tolong hubungi perawat hewan terdekat untuk membantu. Halo, aku mau satu kotak obat cacing, sayang sekali. Dokter dan perawat kami baru saja pergi, aku tidak bisa merawat. Bagaimana kalau kamu coba ke tempat lain? Aku pelanggan lama toko ini, merek ini saja. Oh baiklah, aku akan ke gudang untuk mencarikannya. Kenapa ada air cabai di ruang operasi?
Sayang, kenapa kamu di sini? Oh, tangan terluka? Cari plester. Ini semua untuk anjing, tidak bisa dipakai manusia. Plester aku yang cari, kamu tidak akan menemukannya. Istri. Ruang operasimu. Baru saja diperbarui beberapa peralatan. Sayang, aku masih ada urusan, kamu pulang dulu saja. Tidak datang lebih awal atau lebih lambat, harus sekarang. Berhasil memfoto pembunuh hari itu. Sayang, aku mau menjamu tamu, kamu tunggu di dalam ya. Kamu tidak seharusnya datang sekarang, suamiku sudah curiga padaku. Dia tidak tahu identitasmu. Lebih baik cepat-cepat mengaku saja, daripada kamu terus berpura-pura jadi orang baik. Ada apa kamu mencariku? Misi gagal, pasti Qi Ershao akan melakukan segala cara untuk menangkap kita. Lebih baik kita duluan yang bertindak. Kembali dan basmi sampai ke akarnya. Sayang, kamu sudah pulang. Sayang, pisau ini sangat tajam, jangan dilihat. Tidak bisa. Jangan cari masalah dengannya belakangan ini. Dan jangan datang mencariku. Suamiku akan khawatir. Pemilik toko mainan ini, apa yang dia berikan padamu sampai membuatmu seperti ini? Bahkan membuat Queen kita yang kejam menjadi ragu-ragu. Aku hanya tidak ingin kamu terjebak dalam masalah. Gomong-gomong, suamimu juga marga Qi. Apakah dia ada hubungan dengan keluarga Qi? Alice, jangan selidiki hidupku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku berbalik melawanmu. Kamu sangat protektif ya. Suamimu begitu lemah dan penakut. Menurutmu, jika dia tahu identitas aslimu, apakah dia masih akan mencintaimu? Urusanku tidak perlu kamu campuri. Sayang, Suamiku aku sudah menyiapkan air untuk kamu. tidak perlu. Dia hanya melihat-lihat daftar pemeriksaan, lalu pergi. Kalau begitu, kamu sibuk dulu, aku pulang dan menunggumu di rumah. Asosiasi menelepon, katanya dokter hewan di sana. Sudah cukup, kita tidak perlu ke sana. Vivian, ambil semua video misi kita sebelumnya. Baik. Kenapa setiap kali misi gagal, selalu ada seseorang yang mirip dengan suamiku di tempat kejadian? Queen, ini rekaman CCTV dari depan tadi. Bukankah dia asisten Qi Ershao? Kenapa dia bekerja untuk suamiku? Jangan bilang siapa-siapa tentang kejadian hari ini. Baik. Qida Shao, ada sesuatu yang ingin aku konfirmasi denganmu. Qianning, dia adikmu, kan? Ya, bocah ini licik di luar dia. Tidak berani mengungkapkan nama aslinya. Kapan kamu bisa membantuku menyelesaikannya? Ini tidak bisa terburu-buru, burung dan kerang bertarung, nelayan yang untung. Hanya saat mereka kelelahan dan tidak waspada. Memberikan mereka pukulan mematikan. Sayang, aku akan membantumu. Maaf ya sayang, aku akan membersihkannya untukmu.
Sayang. Kenapa tanganmu banyak kapalan? Karena menjahit boneka. Terbentuk saat membuat balok kayu. Kenapa dulu aku tidak menyadarinya? Kamu punya banyak kapalan. Jangan terlalu capek. Bagaimana kalau kamu berhenti kerja saja? Bagaimana mungkin seorang wanita tidak punya karir, sayang? Bagaimana kalau kamu tidak mengurus toko mainan lagi? Di rumah fokus belajar memasak. Yun Zhao Zhao, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Tentu saja. Aku suka setiap bagian dirimu. Tapi kenapa aku merasa kamu banyak menyembunyikan sesuatu dariku? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Apakah kamu mencurigaiku? Kesempatan terakhir, kamu yang jujur sendiri. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Mengelabuiku tidak semudah itu. Ini masalahmu sendiri. Belum menjelaskan dengan jelas. Baiklah. Mulai hari ini, kita tidur terpisah. Kapan kamu mau jujur, baru boleh masuk kamarku. Suami kecilku marah, aku bisa berpura-pura di depanmu. Tapi apapun identitasmu, sebaiknya kamu mau patuh padaku. Sayang, aku takut gelap. Bisakah kamu tidur bersamaku? Bos Shadow, takut gelap? Kalau takut gelap, tidurlah dengan lampu menyala. Kenapa sama sekali tidak berpengaruh? Tidak boleh tidur ya sudah. Aku ini Ratu Shadow, tidak kekurangan pria seperti kamu. Sudah memikirkan untuk jujur padaku? Mana orangnya? Aku ini Ratu, pria mana yang tidak bisa kudapatkan. Dia malah memberikan ekspresi tidak senang padaku. Bos, bukankah kamu hanya menginginkan tubuhnya? Jangan-jangan, kamu jatuh cinta padanya. Tidak mungkin, aku hanya menginginkan tubuhnya. Kalau dia tidak menghargai, lebih baik segera minggir dan pergi. Kamu, carikan aku 8 model pria tampan dan proporsional. Terlalu banyak nafsu bisa merusak kesehatan, begini saja. Aku akan carikan 2 yang bagus untukmu. Bos, ini sudah model pria yang ke-18. Sebenarnya kamu ingin yang seperti apa? Aku tidak peduli. Aku hanya ingin mencari satu. Lebih tinggi dari suamiku, lebih tampan dari suamiku. Lebih lembut dan perhatian daripada suamiku, dan lebih berotot daripada suamiku. Tak satu pun dari mereka yang lebih baik dari suamiku. Bos, jika suamimu benar-benar Qi Er Xiao, apakah kamu benar-benar berniat melawannya? Aku. Yun Zhao Zhao. Ini bagus, aku mau yang ini. Yun Zhao Zhao. Kamu lihat jelas siapa aku? Aku suamimu. Aku hanya mau kamu. Dokter Hua. Kedepannya, acara seperti ini. Zhao Zhao ku tidak akan datang lagi.
Meskipun musuh bebuyutan, tapi juga suami istri. Biarkan dia bawa bos pergi. Seharusnya tidak apa-apa. Minum sampai seperti ini. Lain kali tidak boleh lagi. Besok pagi, keluarga Lee dari Hong Kong akan pergi ke pelabuhan Shenzhou untuk berbisnis pengiriman lintas laut dengan Queen. Pergi apa? Aku lihat besok kamu bagaimana perginya. Telepon. Bos, hari ini janjian untuk pergi ke pelabuhan Shenzhou berbisnis. Tidak bisa pergi. Ulang tahun suamiku tersayang. Queen hari ini tidak hadir. Janjian dengan Direktur Lee untuk ditunda dulu. Pemilik akun transaksi dengan kakak sudah ketahuan? Dana dikirim melalui money changer luar negeri. Analisisnya masih butuh waktu. Cepat. Ya, Yun Zhao Zhao. Apakah itu kamu? Suamiku memang tidak ada. Sayang, tebak mana hadiah yang aku siapkan untukmu? Nama suamiku. Bagaimana dia bisa mewakili grup Qi? Sayang, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Sayang, tebak mana hadiah yang aku siapkan untukmu? ini. Kenapa istri pergi ke toko mainan? Aku ingat aku mengunci pintu. Hanya sebuah kunci. Masih bisa menghentikannya? Tebak apa? Langsung lihat rekaman. Pemilik akun sudah teranalisis adalah Yun Zhao Zhao. Halo suami, kamu di mana? Aku di kantor. Oke. Pulang cepat ya. Aku akan pulang sekarang. Suami, kamu sudah pulang. Istriku masak sendiri. Sudah capek ya? Aku hari ini pesan makanan online. Rasanya persis seperti masakan suamiku.
Aku kadang masak sayuran. Yang lain, kurang bisa. Kalau tidak jago masak, mari kita bicara hal lain. Kebetulan. Aku juga ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Pemilik toko mainan Qianning. Kamu pura-pura sangat mahir. Perawat hewan. Lembut, baik, dan penuh kasih sayang. Bukankah kamu juga menipuku? Qi Xiao. Pembunuh terkenal. Queen. Tidak menyangka istriku yang lembut dan tenang bisa bertarung seperti ini. Aku juga tidak menyangka suamiku sama sekali tidak lemah. Yun Zhao Zhao. Jangan main-main. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Bubarkan organisasi Shadow. Jangan melawan grup Qi lagi. Membuatku melepaskan hasil kerja kerasku, kamu bermimpi. Aku tidak membunuhmu sudah bagus. Tidak ada ruang untuk berdamai, bagaimana kita bisa hidup bersama? Kalau tidak bisa, cerai saja. Cerai ya cerai. Aku hari ini ada rapat pemegang saham, waktunya tidak banyak. Kalender bilang, hari ini tidak baik untuk keluar rumah. Kalau begitu lain kali. Jangan-jangan kamu tidak tega bercerai? Zhao Zhao. Kalau kamu mau minta maaf padaku, aku juga tidak bisa tidak. Mengapa aku harus minta maaf padamu? Qianning, kamu menghitungku. Masalahmu menjebakku, aku belum menyelesaikannya. Yun Zhao Zhao. Kamu benar-benar ingin bercerai denganku, ya? Kenapa tidak bercerai? Setelah aku bercerai denganmu, aku bisa langsung menemukan seseorang yang lebih tampan darimu. Dan memiliki tubuh yang lebih baik. Kenapa tidak bercerai? Baik, sangat baik. Kalau begitu, sekarang kita langsung turun untuk bercerai. Bercerai. Ayo naik mobil. Kenapa tidak berani? Setelah bercerai, kurangi bisnis yang berbahaya. Kalau terluka, tidak ada yang akan mengobatimu. Tidak perlu kamu urus. Justru kamu, nanti kalau kakakmu menyuruh orang untuk membunuhmu, jangan minta tolong padaku untuk menyelamatkan nyawamu. Pernah berhasil dalam tugas? Kamu di sampingku, itu bahaya terbesar. Kalau tidak karena kamu selalu mengganggu, tugas bisa gagal. Cepat bercerai. Nanti kita bertemu lagi di dunia ini, masing-masing mengandalkan kemampuan. Tidak ada lagi rasa sebagai suami istri. Ayo naik mobil. Qianning. Kita sudah mau bercerai. Kenapa kamu masih menyelamatkanku? Bercerai. Lihat, aku sudah terluka. Tidak perlu ke kantor catatan sipil, ya? Kita benar-benar punya jodoh. Tidak pernah lupa. Pasti ada balasannya. Istri. Sangat tersembunyi. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku hanya luka kecil, tidak perlu ke rumah sakit. Cukup oleskan yodium saja. Tidak boleh, kalau sampai gegar otak, gimana kalau jadi bodoh? Pulang. Sekarang masih ada hal yang lebih penting untuk dilakukan. Siapa yang ingin membunuh kita? Jalan Huajing nomor 104. Segera ambil semua rekaman CCTV. Siapa? Seorang wanita. Aku tahu siapa itu. Alice, salah satu bawahanku. 2 tahun lalu, dia terluka saat merebut wilayah Qi dan menyimpan dendam padamu. Ada satu hal yang harus aku beritahukan padamu. Apa?
2 tahun lalu, alasan aku bisa merebut bisnismu. Karena sebelum bertindak, ada seseorang yang meneleponku. Dan memberikan informasi. Siapa? Alice, Tidak mungkin, kan? kamu gak percaya aku. Tapi ini dia yang bilang langsung, dia pengen gantiin kamu. Kamu lagi cari gara-gara ya? Kalau emang niat, tadi ngapain aku nyelamatin kamu? Begitu beres, aku transfer ke dia biaya terima kasih 10 juta. Soal kenapa dia kemudian hilang, aku nggak tahu. Luka di mukanya juga bukan aku yang bikin. Jadi dia bukan balas dendam. Tapi mau nutup mulut. Vivian udah lock posisinya. Di pelabuhan Chenzhong. Langsung bawa orang, blokir pelabuhan Chenzhong, sampai semut. Jangan sampai keluar. Ayo kerja sama-sama aku. Queen. Banyak banget peralatannya. Aku takut kamu malah bikin susah. Santai aja, nggak akan. Luar udah dikepung sama orang-orangku, kamu nggak bisa kabur. Kalian memang beruntung banget. Cepat banget nemuin ke sini. Alice, dulu kamu hianat markas. Sekarang mau ledakin aku. Karena kamu mau lindungin penerus grup Ki. Ya jangan salahin aku nggak ingat rasa lama. Aku udah cek. Wajahmu bukan karena tugas, tapi kamu hack uang orang. Jadi dibalas dendam. Terus gimana? Aku cuma bohong. Dalam hal-hal kecil aja. Kamu berani bilang, Jia, nggak ada yang disembunyikan darimu? Queen, tanya diri sendiri. Kian yang sembunyikan identitas penerus grup Ki, lalu nikah sama kamu. Itu bohong? Sering halangi bisnismu. Itu hianat? Waktu dia mulai curiga identitasmu. Kamu berani bilang dia nggak pernah rencanain jahat diam-diam? Lihat, kamu sendiri aja curiga. Nggak mungkin. Kalau dia mau jahat, ngapain nyelamatin aku? Itu cuma acting. Kamu pikir dia beneran cinta tampangmu? Dia mendekatmu. Dulu kita beda pihak. Tapi kedepannya, aku nggak akan jadi musuhnya. Wah, bagus banget omongannya. Saya suka melihat kalian saling mencintai dan membunuh. Saling menghancurkan hasil kerja masing-masing. Lalu saya yang mengambil alih. Kamu tidak punya kesempatan lagi. Sebenarnya, saya tidak punya kesempatan, tapi kalian datang. Queen, coba tebak. Apakah dia benar-benar ingin bekerja sama denganmu atau sedang mencari kesempatan untuk mengepungmu? Mengadu domba. Jangan percaya dia. Bos, orang-orang dari Ki sedang berkelahi dengan orang kita. Katakan, jika saya menyebarkan kabar bahwa bos dari Shadow dan pewaris grup Ki menikah. Apakah saudaramu masih akan mengikutimu? Ini mengalihkan perhatian kita dan melarikan diri. Tidak mungkin. Queen, apakah kamu akan pergi mencari kebenaran? Menyelamatkan orangmu? Atau tetap di sini dan terus bersitegang denganku? Musuh bisa menjadi teman. Tapi pengkhianat harus mati. Saya tidak bisa mengalahkanmu. Tapi sekarang kamu punya kelemahan. Hati-hati. Qianning, Saya akan mengambil wilayah kalian berdua. tangkap dia. AO. Kamu, Direktur I. Alice,
Dulu kita pernah berjuang bersama. Kenapa sampai seperti ini? Kamu bicara soal persahabatan di dunia gelap. Hanya akan sama naifnya dengan Queen. Dia demi seorang pria, sampai meninggalkan organisasi. Dia melindungi Qianing. Pasti suatu hari nanti akan habis sampai tulang pun tak tersisa. Saya percaya padanya. Hemat tenaga, jangan bicara. Queen, selera kamu dalam memilih pria. Semakin buruk, pria yang lemah ini. Bahkan tidak cukup untuk menahan pukulan. Bawa dia pergi. Direktur Qi, ambulans segera datang. Apa yang sebenarnya terjadi? Yu Chuan bersekongkol dengan Alice. Mengirim orang untuk menyusup. Untungnya Lu Jiangshan datang tepat waktu. Lihat, aku terluka. Percayalah, aku tidak melakukannya. Akhirnya kamu sadar. Jika kamu memberitahuku sebelumnya bahwa Alice adalah pengkhianat, hasilnya tidak akan seperti ini. Jika aku membuktikan identitasku lebih awal, kamu akan membunuhku dulu. Daripada menikahiku. Sekarang musuhmu hanya tinggal. Aku, pemilik toko mainan ini. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Akan dikurung di rumah. Dikunci. Di bawah pengawasanku. Diawasi siang dan malam. Tidak akan bercerai. Lihat bagaimana kamu bersikap. Kamu terluka. Tidak peduli. Ini rumah sakit. Ini kamar pribadi, tidak ada yang bisa masuk. Bagaimana sikapku? Apakah kamu pura-pura sakit untuk menipuku? Hei, kakek sudah bangun. Dia sangat khawatir mendengar kamu terluka. Dia sedang menuju kamarmu. Cucuku yang baik, bagaimana kabarmu sekarang? Kakek, aku tidak melihat apa-apa. Lihat, kamu baik-baik saja sekarang. Aku akan kembali nanti. Kakek, aku sudah baik, tidak perlu. Ini bukanlah legenda yang bisa menguasai dunia hitam dan putih. Pemimpin organisasi bayangan. Kakek, ini istriku Yun Zhao Zhao. Halo, kakek. Yun, penampilanmu terlihat sangat trendy. Terlihat sangat menakutkan. Kakek, dia biasanya tidak berpakaian seperti ini. Dia takut aku dibully, makanya berpakaian seperti ini. Aku akan segera menggantinya, segera menggantinya. Ah, ini bagus, Sao Sao. Aku tahu kamu adalah orang yang hebat. Apakah Yaning ini pantas untukmu? Dia hanyalah perawat hewan biasa. Wanita biasa, wanita biasa. Bisa membuatmu, si anak nakal ini, linglung. Yaneng. Janganlah kamu tidak tahu beruntung. Istri yang galak itu bagus. Rumah kita ini sarang serigala. Kalau lemah lembut, mudah dijahati orang. Adik kedua, katanya kamu hampir tidak bisa bertahan. Kakek, kenapa kamu di sini? Adik kedua, bukankah kamu? Kenapa kamu tidak terluka sama sekali? Kenapa? Melihat Yaning selamat dan sehat di sini, sangat mengejutkan. Aku hanya khawatir padanya, jangan pikir aku tidak tahu. Aku hanya sakit beberapa hari, kamu sudah berebut kekuasaan. Saudara saling membunuh, aku tidak ingin melihatmu. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi, pergi, bukan kakek aku. Masih harus aku minta? Kamu mau pergi sendiri? Atau aku bantu? Pergi. Lihat. Istri yang galak itu bagus, kalau tidak, keluarga ini akan punya sampah. Tidak tega membereskannya.
Selamat hari jadi 2 tahun istriku, hati-hati. Aku menunggumu pulang. Suamiku, aku sudah pulang. Selamat hari jadi 2 tahun. Kalau bukan karena dulu di luar negeri, Qi Xiao merampas sumber daya kita tidak akan sampai. Hanya bisa berbisnis di dunia gelap. Ada kesempatan. Aku pasti akan menemui Qi Xiao ini. Bertemu. Bunuh dia. Aku kira dia sudah berubah, pulang jadi istri yang baik. Masih berani keluar dan sombong. Kalau dia tahu diri, hanya menjaga bisnis dunia gelap itu. Sudahlah. Kalau berani mencampuri bisnis grup Qi, tidak akan membiarkannya hidup. Aku tidak akan menerima pesanan biasa, tapi Qi Xiao ini 2 tahun lalu membuat tugasku gagal, bersembunyi sampai sekarang. Nyawanya pasti aku ambil. Strategi mengejar suami pertama, lembut dan baik, pura-pura juga harus mirip. Ada apapun. Tunggu kita selesaikan urusan penting dulu. Selama 1 tahun. Selamat 1 tahun. Suamiku, kita sudah kenal sejak SMP. Tapi setelah terpisah begitu lama masih bisa bersama. Kita benar-benar punya jodoh ya. Jika tidak pernah lupa, pasti ada balasannya. Qianning. Sudah menunggunya bertahun-tahun, akhirnya bertemu lagi. Lama tidak berjumpa. Sudah bertahun-tahun berlalu. Dia masih sama seperti dulu, membuatku berdebar. Kamu. Kalau begitu, mari kita nikah.